falyatafaddal. Ibu-ibu berharap jangan ribut, kita saksikan, kita simak, kita dengarkan benar-benar dan baik-baik. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Rasul Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mukarramin, al-mukarramatul mustami'in, al-mustami'at, al-hadirin, al-hadirat. Wabil khusus yang kita cintai, yang kita muliakan, guru kita bersama yang datang dari Salam, Bapak Kiai Haji Asyik Abu Quran Al-Aslam, mudah-mudahan maka-maka dikatakan panjang umur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga kepada salah satu wasilah saya ada di tempat ini, yaitu Bapak Haji Bujen dan seluruh masyarakat, para santri, para muta'allimin, para mu'allimin. Berkhusus salam cinta saya kepada Bapak Lurah kita, yaitu Bapak Ojak, yang kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah dan seluruh jajarannya, termasuk aparatur pemerintah, baik dari TNI, Polri-nya, semuanya mendapatkan daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga kepada kaum ibu, para bapak yang tidak bisa disebutkan namanya, para remaja pecinta Nabi Muhammad. Karena mudah-mudahan orang dikumpulkan di tempat itu mendapatkan inayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya senantiasa orang tiasa melaksanakan ibadah sebetul-betulnya mahabbah kepada Allah, kepada baginda Nabi kita Muhammad. Saya minta, karena suara saya lagi serak, kepada tukang sound system untuk membesarkan sedikit suaranya, kepada tukang. Amin ya rabbal. Hamdan li rabbil khasana bi Muhammadin wa anfajana min zulmatil jahli wa tayajir. Alhamdulillah alladhi hadana bi abdihi al-muhtar man da'ana ilayhi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu sallam wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita berbahagia pada kesempatan siang hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita, Allah yang menguatkan daripada langkah kaki kita, Allah yang memberikan taufik kepada kita
Allah yang menjaga kita di siang hari ini untuk tidak melakukan perbuatan maksiat, perbuatan daripada fahisyah, perbuatan daripada munkarat, agar bisa menurunkan tingkat kebencian Allah Subhanahu wa taala. Maka renungilah dari setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Anugerah diunjukkan nyata guru-guru ulang bahwa ia adalah perbuatan anu paling agung, perbuatan anu paling hebat, yaitu orang berkumpulan di tempat ia semata-mata hanya mengagungkan daripada syiar agama Allah Subhanahu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagungkan daripada syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka setiap ketakwaan dan keimanannya bakal ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok utamati orang sadayana yaitu mengagungkan asma Allah, mengagungkan asma-asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang baca tasbih, orang baca takbir, orang baca tahmid sadayana doa dia semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak lain dan tidak bukan ketika kita semua sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini adalah semata-mata supaya kita mendapatkan daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengumpulkan kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kita, dan setiap orang yang dipanggil ke Allah Subhanahu wa taala bukan cuma nama kita saja yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga nama kakek kita, nama nenek kita, nama keluarga kita, nama istri kita, nama suami kita, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kita, "Ma min majlisin yuzkaru fihi ismullah." Tidaklah berkumpul dalam satu majlis yang di dalamnya dibacakan zikir Allah Subhanahu wa taala. Zikir bentuknya banyak, hadirin yang dimuliakan Allah. Ada zikir yang kita lakukan yaitu 165 kali berkalimat kurang kalimat la ilaha Muhammad Rasulullah. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Ini kalimat yang penuh dengan keluhuran. Ini kalimat yang penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, yaitu beliau memperjuangkan kalimat la ilaha illallah dengan susah payahnya, dengan sulitnya, dengan pengorbanannya. Tapi kita lihat hadirin yang dimuliakan Allah, beliau gigih, beliau sabar, beliau tegar, beliau tegar. Beliau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di dalam kepribadiannya yaitu terdapat kalimat qudwah. Qudwah itu adalah pemimpin, qudwah itu adalah contoh, qudwah itu adalah sesuatu hal yang dapat ditiru oleh setiap insan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru dengan diutusnya baginda Nabi ke muka bumi ini melainkan untuk menyempurnakan akhlak, beliau adalah sebagai Nabi rahmah, Nabi anu lebat kasih sayangnya, Nabi anu badir, Nabi anu paling hadir, Nabi anu sangat luar biasa, Nabi kedalikan nalika sakaratul mautnya anjurnya tetap memikirkan nasib umat-umatnya, bagaimana keadaan umatnya. Sekarang kita bagaimana memikirkan keadaan Rasulullah, sekarang kita bagaimana ketika Rasulullah SAW diinjak-injak, ketika sekarang bagaimana kita semua yaitu menjadi manusia-manusia, umat-umat yang paling diperlukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kendalika Rasul ada meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau ketika cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Ibrahim alaihi salatu wassalam, nalika itu Rasul berdoa ke Allah, ya Allah, khaffif mauti, wahai Allah, ringankanlah cabut nyawaku. Jibril menjawab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Jibril? Wahai Rasulullah, ini cabut nyawa sudah diringankan. Cabut nyawa sudah ala para anbiya, cabut nyawa sudah versi para nabi, cabut nyawa versinya para rasul. Maka ketika itu Rasul memikirkan apa? Hadirin pada saat sakaratul maut, Rasul memikirkan, ya Jibril, kalau begitu bagaimana ini cabut nyawa tentang kepada umat-umatmu? Maka dijawab oleh Jibril alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, bahwasanya cabut nyawa kepada umat-umatmu lebih sakit daripada ini. Eta doa anu taruna yang tadi ingatkan ke Allah, cabut nyawa begitu sakitnya. Banyak manusia yang terbengkalai, ingat dengan dunia, ingat dengan mobilnya, ingat dengan motornya, ingat dengan istrinya yang cantik, ingat dengan suaminya yang tampan, ingat dengan rumahnya yang indah. Tapi mereka lupa, dan kita lupa dengan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan sakaratul maut. Sakitnya
luar biasa. Dalam kisah dikatakan kitab Khasa'is Umat Muhammadiyah karya daripada Syekh Yusuf Ismail Al-Nabhani yang disari oleh Sayyid Muhammad, yaitu Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Maliki. Beliau menyampaikan bahawa ketika Rasulullah SAW akan cabut nyawa, beliau merasakan kesakitan, seakan-akan sakit padahal beliau tidak sakit, tapi menceritakan ke orang sedayana supaya orang dia ingat kena maut, supaya orang dia ingat kena sakaratul maut, supaya orang sini ingat dengan apa yang akan Allah berikan kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan yang merasakan yang namanya kematian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat Rasul sakaratul maut, Rasul mengatakan, ala inna fil mauti lasakarat. Wahai Allah, sebetulnya dalam kematian ini ada yang namanya sakarat. Sakarat yang sakitnya sangat luar biasa. Hari doanya minta diringankan. Pas mendengar doa tersebut, bahwasanya umat-umat yang akan merasakan kesakitan, doanya diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi, minta Allah maghfir yaitu mauti, wahai Allah, semoga Engkau meringankan kematianku ini ya Allah. Begitu sakitnya yang namanya kematian. Ketika mendengar umat yang akan kesakitan, doanya berubah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma takkil alayya mauti wa khufif ala ummati. Wahai Allah, sekarang timpahkan semua rasa sakit pada saat sakaratul maut kepada semuanya, timpahkan kepada dirimu kata Rasulullah SAW, dan ringankanlah untuk umatku. Ini adalah bentuk rahmat, ini adalah bentuk kasih sayang. Anjurah rela berkorban, anjurah rela merasakan sakit, anjurah rela merasakan hal yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai sakaratul mautnya minta diberatkan, tapi minta diringankan untuk baginda, untuk umat-umat baginda Nabi kita Muhammad. Kalau begitu saya tanya sama ibu-ibu, kata Rasulullah, Bu, saya tanya sama ibu-ibu, dengar saya nggak Bu? Dengar nggak? Kadang-kadang nggak? Kadang-kadang tidak? Kalau nggak kadang-kadang berarti bukan salah saya, ini soalnya kurang gede. Kalau dikirim soalnya insya Allah terdengar. Nah maka kalau begitu Rasulullah baik tidak? Baik tidak? Tidak. Saya tanya di para bapak-bapaknya yang ada di sini, dia Rasulullah kalau begitu bagus tante? Hadir tante, hadir tante, oh hadir, luar biasa. Ketika di mana orang sakaratul maut, boro-boro hendak ingat pemajikan, anak kadang-kadang bohong, itu kadang-kadang bohong. Tapi Rasulullah SAW ketika sakaratul maut masih memikirkan, kumaha sakaratul maut umat aing, kumaha sakaratul maut ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyembah kepada Allah. Maka doa yang tadinya minta diingatkan untuk dirinya, maka ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan untuk kita umat-umat baginda Nabi kita Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan julukan Nabi Rahmah, bukan sembarang julukan. Julukan Nabi Rahmah bukan diberikan oleh sahabat-sahabat baginda Nabi. Nabi Rahmah, Allah sendiri yang memberikan julukan tersebut. Allah yang berfirman dalam Al-Quran bahwasanya ketika di mana orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka para penyembah berhala, maka ketika mereka semua melihat kelembutan Nabi, melihat akhlaknya Nabi, melihat kelembutannya Nabi, melihat kepiawaian Nabi, maka apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah, banyak mereka orang-orang kafir yang masuk ke dalam Islam bisilmi, dengan keselamatan, dengan keindahan, dengan kerahmatan, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak diriwayatkan dalam satu hadis bahwasanya kalau kita ingin konfrontan ala qalbi, ketika di mana Rasul memiliki yaitu hati yang keras, maka ketika itu pula al-fadl min hawlik, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi tidak akan pernah mau masuk Islam, karena beliau Nabi Rahmah, Nabi yang memiliki kasih sayang, Nabi yang memiliki kelembutan. Banyak manusia-manusia pada saat itu yang masuk ke dalam agama Islam karena akhlak dan budi pekertinya baginda Nabi kita Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul adalah makhluk yang sempurna. Nabi Muhammad tidak ada celah dan tidak ada kekurangannya. Dalam syair sering disebutkan kalimat khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Nabi Muhammad dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari setiap celah aib-aib secara zahir secara batin. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita semua berkumpul di tempat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengumpulkan kita semua berbeda warna, berbeda kulit, berbeda bahasa, berbeda kampung, berbeda keturunan, berbeda kasta, berbeda suku.
tapi dengan dijadikan kita umat Nabi Muhammad SAW, akhirnya kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan berubah daripada kebiasaan kita untuk berkumpul dalam majlis taklim. Jangan berubah kebiasaan kita untuk sama-sama mengingat nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bi mujtama'atil khair, dalam perkumpulan yang baik, insyaallah dan sa'afihi khair, akan tumbuh di dalamnya kebaikan-kebaikan. Para santri-santri, para jamaah, para hadirin, para hadirat yang dikumpulkan di tempat ini, insyaallah kita semua kelompok-kelompok menjadi umat-umat yang sangat cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan melaksanakan hijrah dari kota Mekah untuk menuju kota Madinah, ketika di kota Mekah beliau mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa. Wahai ulama yang dikir ribuan kali, enggak, silakan fadhal. Kumpul ribuan jamaah, silakan fadhal. Bahkan dikawal oleh aparatur pemerintah, ditemani oleh lurah, ditemani oleh jamaah. Sedangkan Nabi di zaman itu untuk memperjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hesek, susah, angel, mendapatkan siksaan, mendapatkan hujatan. Sedangkan kita semua hadirin yang dimuliakan Allah, yang hidup di zaman sekarang, kita tinggal zikir karena kurang untuk berzikir kepada Allah. Kita tinggal jalankan salat berjamaah, tapi kita nggak ada kemauan untuk jalankan salat berjamaah. Kita tinggal datang hadir majlis taklim, tapi kadang kurang kemauan untuk hadir majlis taklim. Jangan dahulu hadirin yang dimuliakan Allah. Siapa saja yang menyembah Allah secara terang-terangan di zaman pemboikotan, di zaman intimidasi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, maka pada masa itu hadirin yang dimuliakan Allah, mereka mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa. Walaupun sekarang ada tekanan dari kelompok-kelompok tertentu, untuk mereka yang ahli zikir, mereka yang ahli sholawat, untuk mereka yang ahli berkumpul dalam perkumpulan kebaikan, tapi tidak sejahat di zaman dulu. Zaman dulu ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama yaitu Yasir. Yasir yang punya ibu namanya yaitu Sumayyah. Sumayyah punya suami yang namanya Ahmad. Ketika di mana hadirin yang dimuliakan Allah, Yasir ini menjadi pengikut seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kebocoran ketahuan oleh orang kafir, oleh orang Yahudi, apa yang terjadi? Mereka semua dipanggil, dikumpulkan di mana? Di padang pasir, hadirin yang dimuliakan Allah. Di padang pasir dikumpulkan mereka, padang pasir yang sangat tandus, padang pasir yang sangat panas, yang sangat luar biasa, pedihnya luar biasa yang mereka rasakan. Mereka dipecuti berkali-kali, puluhan kali, bahkan ratusan kali, bisa jadi ribuan kali, sampai hadirin yang dimuliakan Allah. Seorang perempuan yang bernama Sumayyah. Sumayyah ini adalah dikatakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fainnaha awwalu syahidah." Beliau adalah perempuan yang pertama kali wafat dalam keadaan syahid. Kenapa? Beliau mempertahankan akidahnya, beliau mempertahankan keimanannya, beliau mempertahankan keyakinannya. Beliau yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika di mana beliau dipanggil oleh raja beliau, oleh Zaid beliau, seorang yang jadi Fir'aun Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Jahal, ketika dipanggil, itu Sumayyah dikumpulkan bersama suaminya, dikumpulkan bersama anaknya Yasir. Ketika di mana beliau pada saat ditidurkan di padang pasir yang tandus dengan tangan yang terikat, kaki yang terikat, yang terjadi apa hadirin yang dimuliakan Allah terhadap beliau? Ketika beliau didudukkan, ketika beliau didudukkan di padang pasir yang tandus, kakinya diikat, kaki kanannya diikat, kaki kirinya diikat. Pada saat itu Abu Jahal sudah menyiapkan yaitu kuda yang sangat cepat jalan luar biasa, kemudian diikatkan ke dalam kakinya, diikatkan ke dalam kaki kirinya. Maka pada satu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Sumayyah dari talian suku kanan, dari talian suku kiri, beliau tidak merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Ketika disampaikan oleh Abu Jahal, wahai Sumayyah, Nabi Muhammad, hinakan itu yang namanya Nabi Muhammad, fasalimti, maka kau akan selamat. Sumayyah, kau sebutkan Muhammad itu adalah pembohong, kau sebut Muhammad itu adalah pendusta, kau sebut Nabi Muhammad itu adalah penyihir, maka kau akan selamat. Kira-kira kalau ibu saya tanya, ibu dalam keadaan diboikot, dalam keadaan disiksa oleh orang kafir, oleh orang Yahudi, ketika di mana ibu suruh menghina Nabi Muhammad, kira-kira menghina Nabi Muhammad atau tetap bertahan dalam keislaman? Menghina Nabi Muhammad atau tetap bertahan dalam keislaman? Insya Allah di antara menghina dan bertahan itu di antara keduanya dilakukan. Tapi hebatnya seorang Sumayyah yang sangat luar biasa, tinggi, hebat keimanannya, perempuan lemah, tapi
Tapi pada saat dimana keimanannya dibayar, kaki kanannya diikatkan di kail onta, diikatkan di kail kuda, diikatkan di kail kuda yang kiri juga. Kuda itu lari bisa sangat cepat. Ketika kuda sudah mulai menarik daripada kaki kanannya, kaki kirinya, maka pada situ supaya kita menerangkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditarik kaki kanannya sampai putus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah luar biasa penyiksaan orang kafir, orang Yahudi terhadap Sumayyah. Tapi ketika Abu Jahal, ya Sumayyah, kaki kanan kamu ini sudah patah Sumayyah, sekarang tinggal kaki kiri kamu lagi ini, tinggal aku patahkan melalui kuda yang larinya dengan cepat. Kulani Muhammad pasal inti, hina aja tuh Muhammad, pelan-pelan gak apa-apa deh, hina Muhammad, sebut dia adalah pembohong, sebut dia adalah pendusta, sebut dia adalah penyihir. Tapi luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah, maka Sumayyah pada saat itu meludahi yaitu wajahnya seorang Abu Jahal, santos dijiluan banget di atas si Abu Jahal. Maka Sumayyah ditusuk perutnya oleh tombak, wafat dalam keadaan syahid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tekanan orang-orang kafir Yahudi di zaman dahulu. Tapi di mana ketika itu seorang Sumayyah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna Sumayyata awwalu syahidah, bahwa Sumayyah tersebut adalah Allah wafatkan dalam keadaan syahid, dan dia adalah seorang perempuan yang pertama kali disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang terdahulunya. Di antaranya siapa? Orang terdahulu ini adalah mereka orang-orang salihat, orang-orang yang baik. Siapa mereka orang-orang baik? Di antaranya Sayyidatuna Asia. Sayyidatuna Asia ini siapa? Istrinya seorang Fir'aun. Fir'aun zalim yang menghinakan Allah. Fir'aun zalim yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Asia telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surganya Allah. Anu engke bakal jaga, yaitu bakal jadi pemajikan baginda Nabi kita Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu Sumayyah diterbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi, sampai berita tersebut kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Sumayyah adalah orang perempuan yang pertama kali wafat dalam keadaan syahid. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau begitu perjuangan Sumayyah gigih atau tidak? Gigih atau tidak? Hebat apa tidak? Cukupnya potong, awaknya ditalian, betul-betul ditusuk, tetap menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tetap tidak mau menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau begitu saya tanya sama ibu-ibu yang depan ini, kalau begitu Sumayyah hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Namun orang dia hebat tante, orang dia hebat kasih kata, bukan hiji HS ngabatul, anu kadua herang ngabatul. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan kita semua, yaitu menjadi Nabi Rahmah. Ketika di mana Rasul sedang menjalankan ibadah salat menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap kepada arah kiblat, ketika itu terdengar oleh Fir'aun Nabi Muhammad. Ini lagi-lagi Fir'aun Nabi Muhammad. Fir'aun Nabi Muhammad. Siapa Fir'aun Nabi Muhammad? Di antaranya Fir'aun Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah saudara beliau sendiri yang tidak pernah senang dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu mencerca Rasul, yang selalu mencaci maki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah melaksanakan salat, ketika beliau dalam keadaan sujud, maka ketika itu pula Abu Jahal mengumpulkan kotoran-kotoran unta. Kemudian kotoran unta tersebut ditimpahkan di punggungnya baginda Sayyidina Muhammad. Ini orang dia kira-kira lamun eta ulang tersalah dipantekan kutai, yang memantekannya orang kafir malah tamual. Namun tamual, ngalawan tamual, ngalawan tamual. Saya tanya laki-lakinya, nyabut bolong tamual, nyabut bolong tamual, ngajulutan tamual, gelut mual, gelut mual, gelut mual. Tapi lihat akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ditimpa itu tuan unta, punggungnya oleh seorang Abu Jahal, dikotori tubuhnya oleh seorang Abu Jahal. Tapi ketika beliau dalam keadaan sujud, beliau tak pernah berpaling dari sujudnya. Beliau tidak perhatikan penghinaan seorang Abu Jahal. Beliau tetap melanjutkan daripada salatnya. Ini kerahmatan beliau. Sampai-sampai Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra keluar dari rumahnya. Ma fa'ala bika ya jiwari, wahai tetangga-tetanggaku, wahai Abu Jahal, apa yang kau lakukan ini? Ini adalah perbuatan penghinaan terhadap utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lepas juga Sayyidatuna Fatimah mendapatkan tamparan dari seorang Abu Jahal. Kalau begitu saya tanya, itu Abu Jahal boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Hadirin, dengan kezaliman Abu Jahal, ketika
ketika Rasul selesaikan salatnya, maka setelah sholat beliau berikan salam ke kanan, beliau berikan salam ke kiri. Maka setelah beliau kirimkan salam, beliau memeluk yaitu anaknya yang ketika itu tampak seorang Abu Jahal. Kemudian beliau peluk anaknya. Apa yang terjadi dengan beliau? Beliau ditanya oleh Sayyidatuna Fatimah, wahai ayahku, kunaon eta yang ditimpahan berkoran tonggongna dengan lawan karena Abu Jahal. Padahal kau ini utusan Allah. Padahal kalau kau tonjok itu Abu Jahal, pingsan dia berhari-hari. Dia bisa mati ketika kau pukul Abu Jahal. Maka ketika itu, apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW, wallahi ya Fatimah, ma bu'ithu la'anan, walakinnama bu'ithu li'utammima makarimal. Wallahi ya Sayyidah Fatimah, ain ke Rasulullah, kita diutus tukang laknat, kita diutus tukang korok, kita diutus tukang malas cabok, tidak namun cabok beratur, kita diutus tukang ngebuk, namun dicabok beratur, diutus tukang marah, namun dimarah beratur. Tapi ke Rasulullah, aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, dan kita semua adalah umat-umat baginda Nabi Muhammad untuk disempurnakan akhlaknya, untuk diperbagusi budi pekertinya yang tadinya biasa melototin suami, pulang dari acara maulid, tundukkan kepala kita, tundukkan pandangan kita, tundukkan hati kita, tundukkan semua keadaan kita. Yang suami biasanya petang-peteng, biasanya sok jawara, yang biasanya sok hebat, yang biasanya sok gagah. Tapi ketika sekarang mendengar acara tausiah, maka untuk itu tundukkan hatinya, tundukkan kepalanya, tundukkan seluruh anggota tubuhnya, terkecuali agama Islam yang sudah dinistakan. Maka itu kita hadirin yang dimuliakan Allah, Rasul adalah diutus oleh Allah untuk Nabi Rahmah, untuk penyempurna akhlak. Rasul tidak menjadi Nabi Belanda. Maka beberapa kali Rasul SAW diminta oleh sahabat-sahabat baginda Nabi, termasuk untuk kaum tertentu. Rasul tidak mau melaknat kaum tertentu. Bahkan ketika beliau melaksanakan perang pun itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada satu perbuatan pun Allah hijikah kelakuan, melainkan kelakuan tersebut adalah kelakuan yang diperintah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak akan melakukan sesuatu perbuatan. Nabi Muhammad tidak akan mengucapkan satu ucapan, melainkan ucapan dan perbuatan tersebut adalah wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang ada di dunia ini sekarang, yang perempuan, yang laki-lakinya, kita berbuat sesuai dengan hukum Allah atau sesuai dengan nafsu? Sesuai dengan nafsu atau sesuai dengan hukum Allah? Sesuai nafsu atau sesuai dengan hukum Allah? Sesuai nafsu, sesuai kehayang sorangan, sesuai pikiran sorangan. Rasul mewadai kedua itu. Rasul tidak bakal mau melakukan satu perbuatan, melainkan itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasul diperintahkan oleh Allah, "Wa'idul utamima makarimal akhlak." Orang-orang Arab itu adalah orang-orang pintar, itu adalah orang-orang hebat, itu adalah orang-orang cendekiawan. Orang Arab adalah orang yang jenius, tapi mereka tidak punya akhlak. Maka Rasul diutus di bumi Makkah, hijrah ke bumi Madinah. Kenapa? Mereka orang-orang pintar, tidak punya akhlak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita banyak orang pintarnya, kita banyak orang hebatnya, tapi dia tidak punya akhlak. Maka untuk itu dia nggak besar di mata-mata manusia yang lainnya. Tapi kalau kita semua tidak pintar, bodoh, menjadi orang biasa, kita punya akhlak, maka kita hidup bernilai, maka kita hidup memiliki keutamaan, maka kita hidup memiliki keagungan dan kemuliaan di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selepas itu Rasul menjalankan hijrah ke bumi Madinah, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas daripada berjuang di Madinah, beliau disambut oleh keluarga orang-orang Ansar. Mereka semua yang telah terlebih dahulu masuk dalam agama Islam. Dalam agama Islam tersebut, yaitu di dalamnya ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Abu Quhafa, di dalamnya juga ada Sayyidina Amr bin As. Pada saat itu sudah masuk dalam agama Islam. Mereka menyambut kedatangannya baginda Nabi kita Muhammad. Apa sambutan yang diucapkan oleh para beliau? Hatta tala al-badru alaih. Disambut semua. Ya Rasulullah, telah datang Rasulullah, telah datang Nabi yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabari salawatan orang Ansar. Qala badru min sani wa
kelompok Ansor yang menyambut kelompok Muhajirin yang datang bersama Rasulullah. Yang Rasulullah SAW dalam satu kisah mengatakan menggunakan unta yang berwarna putih. Maka ketika Rasulullah senang sampai di rumah Madinah, senang semuanya, bahagia semuanya. Seperti mana kurang sadayana anu ayah di dia kira-kira abi arek maros kasadayana bunga tante, bahagia tante. Balikan menang berkat mual. Baik menang berkat mual. Ngajar tadi berkat lagi insya Allah bahagia insya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan seorang kelompok Ansar, seorang kelompok Ansar yang menyambut kelompok daripada Muhajirin, mereka berbahagia. Mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tola'al badru alaina. Orang itulah insyaallah orang sadayana diasupkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hiji syair menyampaikan dalam kitab Al-Barjanji bahwasanya di situ disebutkan idza jaa damuhu bitabbat yada. Apabila seorang Abu Lahab saja, Abu Lahab juga yang memusuhi Nabi Muhammad, Abu Lahab juga tidak senang dengan Nabi Muhammad, Abu Lahab juga pernah mencaci Nabi Muhammad. Idza jaa damuhu bitabbat yada. Abu Lahab saja yang mendapatkan dua laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di mana hadirin yang dimuliakan Allah, beliau dilaknat oleh Allah dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Dalam surat Al-Lahab beliau dilaknat oleh Allah dengan dua laknatan. Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Satu laknatan untuk beliau, satu laknatan untuk istrinya. Maka ketika di mana disampaikan dalam satu hadis, disampaikan oleh Sayyidina Salman, disampaikan oleh Sayyidina Abbas, paman beliau, ketika beliau yaitu diimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia mimpi, Abu Lahab mendapatkan keringanan di alam barjahnya. Abu Lahab mengeluarkan air daripada jari jemarinya. Abu Lahab menikmati daripada makanan daripada surga. Ketika di mana pada saat itu ditanyakan oleh Sayyidina Abbas, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Lahab, ma fa'ala bika? Apa yang telah kau lakukan? Kau kan masuk neraka, kau kan berada neraka, kau kan masuk neraka jahil, kau kan berada neraka jahil. Tapi ini kau ini mendapatkan keringanan, kau ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jari jemarimu mengeluarkan air dan saripati makanan surga. Apa yang kau lakukan di dunia wahai Abu Lahab? Kemudian dijawab bersama Abu Lahab dalam mimpinya seorang Sayyidina Abbas. Wahai Abbas, ketahuilah, yaitu data yaumin, ketika pada satu hari, ketika dilahirkan seorang dari rahim Sayyidatuna Aminah yang bernama Ahmad, yang diganti menjadi namanya Muhammad, itu sebagai utusan Allah. Aku pada saat beliau lahir, aku merasakan kebahagiaan, aku merasakan senang, aku merasakan girang ketika lahir ponakan saya, dan dari rahimnya seorang Sayyidatuna Aminah yang laki-laki. Ketika kita berbahagia dari kebahagiaan yang tersebut, akhirnya seorang Thuwaibah diperdekakan oleh seorang Abu Lahab. Dari kebahagiaan tersebut, apa yang terjadi? Ata annahu fi yaumil itsnain. Datang satu kebahagiaan dari Allah. Allah tetap mengingat bahagianya seorang Abu Lahab. Allah tetap mengingat satu kegirangannya Abu Lahab yang dijadikan pahala oleh Allah, yang dijadikan pengampunan dosa oleh Allah. Maka ketika itu setiap hari Senin yukhaffafu anhu, dikurangi siksaannya, diringankan oleh Allah siksaannya. Setiap hari Senin disururi bi Ahmada, karena dia pernah merasakan senang atas lahirnya baginda Sayyidina Muhammad. Insyaallah, namun orang dia bahagia lahirnya Rasulullah, namun orang dia bahagia hadir tempat maulid, namun orang dia membantu acara maulid, namun orang dia sadayana cinta Rasulullah SAW. Maka dalam syair dikatakan, "Fama dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu wa mata muhajja." Mama ulang sadayana, anu aya seutik iman ke Allah, seutik iman ke Rasul. Kadang-kadang iman, kadang-kadang jadi setan, kadang-kadang iman, kadang-kadang tidak iman, kadang-kadang iman, kadang-kadang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih ada iman dan kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para ulama, cinta kepada para habaib, insya Allah kita akan mendapatkan lebih daripada apa yang didapatkan oleh Abu Lahab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu. Hayat ingin surga, hayat ingin surga, hayat. Ibu-ibu belah itu hayat masuk surga, hayat masuk neraka, hayat masuk surga, hayat masuk neraka.
Bapak-bapak ini yang surga yang saudara. Insya Allah mudah-mudahan dengan berkah selawat kepada Rasul, bulan saya dijadikan ahli surga terus Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak akan kelembar karena saya akan mengejar ceramah lagi di daerah Puni, dan setelah itu saya akan melanjutkan perjalanan saya ke daerah Labuan, ke daerah Tangerang, dari Tangerang Insya Allah ke daerah Jakarta. Itu juga kalau daerah Jakarta ada yang mengundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Atas. Langsung ke balai desa. Alhamdulillah, acara ini acara telah selesai. Para jemaah untuk tidak menghormati al-amin, dan kita akan terus berharap.